Oke, sip. Saya record dulu. Nah, terus hari ini kita materinya tentang ini ya, UI ya, antarmuka di Android. Jadi kita satu pertemuan ini belajar gimana caranya membangun antarmukanya, gitu, front end-nya. Hanya satu pertemuan saja. Sebenarnya kalau mau apa namanya, dijabarkan itu sebenarnya isinya banyak banget ya, layout-nya di Android itu. Cuman kalau saya bahas semuanya, nanti 14 pertemuan isinya cuma bahas UI doang ya. Jadi yang saya kasih adalah core-nya ya, basic-nya gitu. Kemudian nanti sisanya kalian bisa apa namanya, cari sendiri ya, sesuai kebutuhan karena kan nggak semua komponennya dipakai ya. Gitu. Yang penting kalian tahu cara kerjanya. Oke. Mungkin saya langsung demokan saja ya. Oh ya, sebelumnya ini ya, perlu diketahui antarmuka di Android itu disusun pakai ini ya, XML ya, pakai bahasa XML. Ya sebenarnya sama kayak di web ya, web itu pakainya kan HTML. Ya itu sama, bahasanya itu sama gitu loh. Tag-tagnya itu sama. Jadi modelnya kan pakai ini, pakai kurung lancip, terus nama elemennya apa, terus dikasih atribut. Cuman bedanya kalau di Android itu atributnya banyak banget ya. Ini banyak sekali sampai panjang begitu. Contohnya mana ya? Nah, ini satu elemen ya dari sini ya, dari yang text view ini, dari sini sampai sini itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 9 atribut ya. Kalau di web itu kan paling cuman ID atau kelas gitu ya. Terus apa lagi ya? Kayaknya cuman itu ya, paling untuk komponen tertentu misalnya gambar ya pakai src. Nah, paling kayak gitu aja, 3 atau 4 tuh udah banyak gitu loh kalau di web. Paling kan rata-rata cuma satu ya, kelas doang gitu, atau malah nggak ada sama sekali gitu. Tapi kalau di Android itu pasti ada atributnya dan jumlahnya banyak gitu, karena konsepnya itu kalau XML itu adalah data gitu loh. Kalau HTML dia itu adalah presentasi, itu adalah tampilan, yaitu HTML. Kalau XML dia itu adalah data, makanya lebih detail ya, intinya begitu. Oke, mungkin langsung saya demokan aja di Android Studio. Saya bikin project baru, pilih empty activity ya saya ya. Kemudian saya kasih nama ini pertemuan berapa sih? 04 ya. Underscore genap 2021. Oke. Biar gampang nanti lihatnya ya. Ini udah langsung saya finish aja. Oke, tunggu sebentar. Nah, sudah mulai jadi. Hari ini kita belum nyentuh bagian Kotlin-nya ya atau back-end-nya ya. Ini mulai minggu depan ya. Sekarang kita fokusnya ke file-file XML ini, khususnya yang layout ya. Yang layout itu yang ini belum kebuka tapi harus sabar ya. Yaitu komputer jadul, laptop saya sudah jadul jadi ya gitulah. Oh, ini ada Bunila kan di sini. Bunila yang ngajar aja. Bunila kan laptopnya lebih baru ini. Enggak, Pak. Punya aku juga lama, Pak. Mau apaan? Punya aku udah 8 tahun. Beli 2013. Aku juga udah 3 tahun, Pak. Siap. Ya, minggu depan ya, Bunila ya. Oke. Enggak, Pak. Makasih, Pak. Kok lama tenan tuh ini. Astaga, menyedihkan. Udah direcord belum sih tadi? Oh, sudah ya? Oh iya. Sudah. Biasanya cepet sih, apa karena sambil ini ya, sambil konferensi ya, pakai Zoom ya? Kok lama sekali? Biasanya nggak nyampe semenit. Ininya belum kebuka juga. Ini kita close aja file Kotlin-nya karena ini belum dipakai ya. Jadi kita tungguin ini. Ini file layout-nya yang default-nya.
namanya activity_main. Biasanya kalau di Android itu file-file layout itu selalu diawali dengan kata activity ya. Activity terus underscore nama halamannya. Jadi activity underscore login, activity underscore apa namanya main ya. Karena tujuannya adalah di sini dibikin seperti ini karena di backend-nya itu ada kelas dengan nama yang mirip ya. Cuma dibalik. Misalnya di sini ada file Kotlin-nya kan namanya main activity. Gitu. Bedanya cuman kalau di Kotlin-nya kata activity-nya ditaruh di belakang ya. Kalau di layout-nya ditaruh di depan. Nggak tahu sih saya kenapa, tapi memang dari sononya begitu, jadi diikutin aja. Jadi nanti kalau misalnya kalian bikin layout baru, misalnya namanya activity_login, berarti nanti di bagian Kotlin-nya kalian harus bikin file Kotlin namanya login activity, kayak gitu. Nanti di sini anu ya, ini kan sudah kebuka ya. Nah ini saya, ini saya buka bagian code. Nah di sini ada ini, bagian konteksnya nih loh. Nah konteksnya ini .main activity ini nama kelas yang istilahnya terhubung gitu, kurang lebih. Jadi file layout ini, file activity_main itu terhubung dengan ini, kelas main activity gitu. Jadi kalau misalnya saya nanti bikin ya ada activity baru, nanti bisa diganti ya. Misalnya saya bikin login activity. Ini ada file baru, isinya saya kopas aja ya. Saya kopas. Loh, di dalamnya aja deh. Oh, ininya lupa. Extend-nya lupa. Nah, sama ini login activity. Ya sudah. Oke, ini kan sudah nih. Nah, ini bisa bisa saya ganti. Misalnya ternyata file activity main itu harusnya di-handle sama login activity, ya tinggal diganti bagian ininya aja. Bagian konteksnya ini. Gitu. Ini bisa kebaca otomatis ya. Jadi tapi harus pakai titik ya. Nggak tahu emang default-nya gitu. Jadi kalau mau membaca kelas itu harus dikasih titik dulu, kemudian bisa kontrol spasi, nah muncul kelas-kelas yang bisa dihubungkan. Gitu. Ini sudah otomatis kelas-kelas di sini tuh yang bisa jadi activity-nya dari ini. Gitu. Ini saya balikin lagi ke main activity. Gitu. Oke, sekarang kita fokus ke sini ya. Fokus ke layout-nya ini. Ini kalau MT Activity itu kalian udah dibikinin satu layout isinya Hello World ya. Bisa kalian buka di ini. Menunya di sebelah kanan ini ya. Nah, desain. Nah, ini ada Hello World di sini kan. Ada tulisannya agak kecil ya. Gitu. Oke, ini tampilannya bisa langsung dilihat gitu. Nggak kayak website ya. Kalau kalian coding web kan harus buka browser di refresh gitu ya. Kalau di sini bisa langsung kalian ganti di belakang, di depan berubah. Oke, nah pertama-tama yang mau saya ajarin adalah ini. Di Android itu yang namanya antarmuka, yaitu terdiri dari dua komponen ya. Ada dua macam komponen ya, namanya view dan view group. Jadi ada dua macam, komponen view sama view group. Ya, ini istilahnya apanya ya? Nenek moyangnya gitu ya, ada dua macam. Leluhurnya tuh ada dua, ya, ada dua suku, namanya view sama view group gitu. Nah, bedanya apa? Bedanya adalah kalau yang ini turunan dari view itu adalah komponen-komponen yang bisa dilihat. Ya, itu turunan dari view. Contohnya apa? Contohnya ini tombol apa namanya? Text view. Text view itu tulisan ya. Label ini namanya text view. Tombol itu ya tombol biasa ya. Kalau saya drag jadilah tombol. Nah, ini tombol. Ini kan bisa kelihatan nih. Berarti dia turunan dari view. Image view itu untuk naruh gambar, selector view untuk bikin list gitu. Kalau fragment ini untuk apa namanya include dari komponen yang lain gitu. Kalau scroll view itu supaya komponennya bisa di scroll. Switch ini kayak ya, apa ya kalau di web ya? Di web itu kayaknya nggak ada ya, ini ya kayak tombol on off gitu ya. Kalau di HP memang banyak ya kita jumpai ya. Biasanya nilainya cuma 2, true false gitu. Kalau di web tuh biasanya kan kita bikinnya pakai radio button ya, kayaknya nggak ada komponen switch ya. Seingat saya sih nggak ada. Biasanya pakai select box atau radio button. Gitu. Sebenarnya rata-rata komponen di Android ini semuanya turunan dari view. Ya. Nah, kemudian satu lagi kan namanya view group. View group ini adalah komponen yang tidak terlihat. Tapi dia fungsinya itu untuk mengatur layout.
di aplikasi Android. Kalau apa namanya analoginya kalau kalian bikin website itu kan ada yang namanya div sama span. Nah, itu semacam itu. Itu kalau di Android itu view group. Jadi div sama span itu kan dipakai buat nampung komponen yang lain kan, misalnya nampung gambar, nampung input, nampung checkbox, nampung tombol dan apapun lah itu div sama span. Nah kalau di Android itu namanya view group ya. View group itu jadi semacam wadah doang yang dipakai buat nampung komponen-komponen yang lain. Ya jadi view ini harus berada di dalam view group gitu. Jadi ada dua macam itu. Nah di sini yang disebut view group itu turunan dari view group adalah yang di sini, yang di bagian layout. Ini semuanya turunan dari view group gitu, dan ini wajib ada ya. Contohnya kalau kalian lihat di sini ada hierarkinya ya. Ini karena dibikin pakai XML kan dia bentuknya kayak tree ya, kayak hierarki. Jadi di coding kita source code-nya itu bagian paling bawah, paling root-nya, paling dasar itu adalah constraint layout namanya, itu ada di sini kan. Ya. Oh ya, di sini semuanya pakai layout gitu ya di belakangnya ya. Karena memang namanya komponen layout, itu turunan dari view group. Oke, di sini kalau kalian lihat ini ada constraint layout. Ya, baru di dalamnya dikasih text view. Ya, kalau kita langsung taruh text view langsung gitu nggak bisa ya. Jadi misalnya saya ini hapus ya. Ini source code-nya kayak gini ya. Ini constraint layout-nya tadi, ya ditutup di sini, dalamnya ada text view. Nah sekarang saya coba nih, saya hapus. Ya, langsung saya bikin text view doang seperti ini. Langsung error. Ya, langsung error. Di desainnya juga harusnya nggak mau nongol. Ya, nah ini error gitu loh. Kalau langsung text view doang error. Jadi sebelum kalian bisa naruh komponen view, ya apapun bentuknya, kalian harus taruh dulu komponen layout-nya. Ya, boleh pilih salah satu di antara ini. Ya, pokoknya yang ada kata layout-nya. Layout. Kalau yang table row ini merupakan bagian dari table layout. Ya, ini satu set sini sebenarnya. Gitu. Jadi kalau di Android kalian nggak bisa langsung naruh text view, langsung naruh button gitu nggak bisa karena dia bingung ya text view ini harus ditampilkan seperti apa, itu nggak ada aturannya. Ya, yang tahu aturannya adalah ini tadi constraint layout, terus linear layout, ya frame layout kayak gitu. Itu yang perlu dipahami dulu pertama ya. Oke, jadi ada dua macam komponen, ya komponen view itu yang bisa terlihat ya. Ini hampir semuanya sebenarnya view. Dan yang kedua adalah view group. Ini untuk wadah ya, untuk mengatur gimana caranya komponen view itu ditampilkan. Gitu. Nah, ini kalau kita bikin project baru dikasihnya langsung constraint layout ya. Ini memang komponen layout yang paling baru ya. Sekitar baru ada 3 tahunan nggak ya? 2-3 tahun. Kalau yang linear layout ini udah lama ya, 10 tahun ada ini ya. Dari zaman Android pertama juga sudah pakai linear layout gitu. Terus sebenarnya ada banyak macam ya. Dulu ada namanya grid layout, terus ada ya macam-macam lah, ada banyak banget itu. Cuman makin lama tuh komponennya tuh kayak nggak pernah dipakai ya. Terlihat jadul, akhirnya dibuang. Kalau mau lihat ada di sini ya. Nah, legacy. Ini ada grid layout, ada relative layout, ya kayak gitu. Legacy ini komponen lawas ya. Siapa tahu mau pakai, tapi kayaknya udah nggak ada ya orang pakai. Ini udah ketinggalan zaman gitu. Oke. Kemudian apa lagi sih? View group sudah. Nah, ini strukturnya ya. Jadi kalau dibikin tree-nya, root-nya itu selalu view group. Ya, nggak mungkin langsung komponen view. Pasti ada view group dulu. Kemudian di dalam view group itu kita bisa punya view group yang lain. Ya kayak misalnya di web kan kalian punya div, di dalam div ada div kan juga bisa. Ya nggak masalah tuh. Kayak gitu. Baru nanti di dalam view group ada view gitu. Ya, ini hierarkinya seperti ini. Contohnya ya ini. Oke, nah sekarang kita masuk ke ini dulu ya, bagian layout dulu. Sebelum kita mainan yang ini kayak button dan lain sebagainya, kita masuk di layout dulu. Layout ini kan jenisnya ada banyak sekali, ya. Ada constraint, ada linear, ada frame, ya. Cuman kalau dari pengalaman saya itu yang paling banyak dipakai adalah constraint layout sama linear, ya. Dua ini karena dua ini sudah cukup untuk bikin layout apapun sih yang kita mau, ya. Pakai dua ini sudah cukup saya rasa, ya. Kemudian linear layout sendiri ada dua macam, vertikal sama horizontal. Ini cuma masalah arahnya aja. Gitu. Oke, yang pertama saya bahas adalah yang constraint layout dulu. Jadi constraint layout itu adalah layout yang bisa menampilkan komponen tuh sesuka hati gitu loh. Mau posisinya dimanapun bebas. Gitu. Contohnya di sini di constraint layout ini kan ada ini ya tulisan hello world ya. Kemudian kalau kita klik
hello world-nya ini ada semacam ini ya. Ini kayak jangkar gitu loh. Kayak jangkar dia tuh nempel ke atas. Ya, terus ini nempel ke kiri, nempel ke bawah, nempel ke kanan. Jadi ini kayak ditancepin ke sini ya. Ini ada 4 sisi ya, ditancepin, tancepin, tancepin, tancepin gitu. Tujuannya supaya dia tahu gitu loh. Yang ke atas ini jaraknya berapa, yang ke kiri berapa, yang ke kanan berapa, yang ke bawah berapa. Nah, sebenarnya inilah yang disebut dengan constraint itu adalah ini. Ya, panahnya ini tuh namanya constraint, makanya namanya constraint layout. Gitu. Ini bisa kita geser ya. Bentar. Kita lihat dulu. Kalau ini kan posisi default-nya kan di tengah ya. Kita lihat di bagian code-nya ini ya, angkanya seperti ini ya. Oke, kemudian kalau misalnya saya geser nih, ini angkanya kalian perhatikan ya. Yang kalian perhatikan yang bagian ini, yang saya blok ini kalau saya geser, maka dia akan berubah. Nah, berubah kan, terus ketambahan ini. Ketambahan, ada yang baru. Karena jaraknya berubah, jadi jaraknya itu tadi awalnya kan di tengah nih, terus kemudian ternyata kita geser ke sini kan berarti sebelah kirinya nih, ada nilainya itu loh, nilainya berapa, nah itu didefinisikan di sini, ya, yang ke atas berapa, itu. Ini kalau kita geser lagi ya berubah, seperti itu. Nah, kayak gitu. Jadi nanti kalau dijalanin di di device kalian itu nongolnya kayak gini ya, hello world, nanti nongolnya agak di sebelah kiri atas kayak gini. Ya. Kalau mau ditaruh di pojok bawah ya bisa aja, nah kayak gini ya bisa, ya, bebas gitu. Intinya adalah ini harus didefinisikan constraint-nya gitu. Jadi kalau misalnya ini saya hapus ya, kemudian saya coba bikin baru ya, ini masih kosong, ini hilang ya text view-nya ya. Saya coba taruh satu button di sini. Saya taruh satu button. Nah, seperti ini. Ini kalau saya klik kan constraint-nya belum ditentukan ya. Nah, ini kalau di sini tampilnya kan di tengah ya. Ini kan bisa tampil di tengah, tapi ini ketika kalian run di device kalian ini pasti nanti nongolnya di kiri atas ya. Jadi di sini gitu nongolnya. Karena ini constraint-nya belum didefinisikan. Gitu. Jadi kalau kalian pakai constraint layout, yang perlu diperhatikan adalah constraint-nya harus di-set dulu ya. Ini kalau kita buka di code-nya pasti error ya. Ini ada merah kan warnanya kan. Kalau saya arahin tulisannya itu constraint bla 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 gitu pokoknya. Constraint-nya belum di-set. Nah, ini missing constraint ya. Constraint-nya belum ada. Jadi yang harus kita lakukan pertama kali ketika kita naruh komponen ya. Tadi kan saya drag and drop ya. Jadi saya ulangin aja. Saya klik terus kemudian saya tarik ke sini ya. Sembarang aja terserah ya. Yang penting ditaruh dulu. Kemudian ketika ini buttonnya sudah ditaruh kan kalau kita klik muncul ini ya 4 lingkaran ini ya. Nah, ini constraint-nya kan. Ini harus kita kita definisikan dulu. Caranya kita klik salah satu, kemudian kita tarik. Nah, ini muncul panahnya kan. Nah, ini mau ditempel kemana? Nah, ini saya tempel ke atas. Yang bawah ini saya tempel ke bawah. Sorry. Enggak kepencet ya. Duh, bentar. Nah, terus yang kiri, terus yang kanan. Set. Nah, ini kalau kita lihat code-nya ini baru nggak merah lagi ya, baru benar gitu loh. Jadi tadi kan yang saya blok ini kan nggak ada nih. Constraint-nya ini nggak ada semua kan. Nah, sekarang ketika saya definisikan, ya, saya tempel-tempel, nah itu dia nambahin ini sebenarnya, nambahin 4 baris ini. Ini kalau saya hapus salah satu, misalnya ini bottom off-nya ini saya hapus, yang terjadi adalah, nah ini hilang ya, salah satu constraint-nya hilang. Jadi sebenarnya ketika kita nempelin, saya klik, terus saya tempel, itu sebenarnya dia nambahin ini ya, nambahin constraint baru gitu loh. Kita bisa lihat ya prosesnya, ini saya tempelin, set. Nah ini dia kan nambah baru nih, gitu. Jadi itu. Kalau constraint layout sih saya prefer pakai mode GUI ya, lebih gampang ya. Lebih gampang karena kalau pakai ini kita susah ngatur angkanya ya. Kayak tadi misalnya kalau dia kita geser sedikit gitu. Nah, ini kan keluar angka 0163 ya kan. Nah, ini kalau suruh ngitung sendiri ya susah gitu. Oke. Itu constraint layout ya. Kemudian yang namanya constraint itu dia nggak harus selalu nempel ke ini ya, ke sisi layar ya. Ini kan yang atas kan nempel di bagian atas layar, yang ini nempel ke kiri, ke bawah, ke kanan gitu kan. Yang namanya constraint itu nggak harus nempel ke layar, tapi baterainya mau habis. Bentar.
Saya colokin dulu. Oke, yang namanya constraint itu kan nggak harus selalu nempel di layar ya. Constraint itu bisa nempel di komponen yang lain. Jadi misalnya saya punya 2 button ya. Nah, ada 2 button. Button yang kedua saya ganti warnanya biar nggak bingung ya. Background apa ya, merah gitu ya. Nah, berubah. Nah, ini kan saya bisa set constraint-nya supaya dia tuh constraint-nya tergantung dengan button yang ada di sini. Jadi misalnya sini, saya agak deketin aja posisinya ya. Dia di bawahnya. Nah, ini constraint atasnya itu saya taruh ke button ini. Seret, ini bisa. Nah, kayak gini jadinya. Ini bisa. Terus kemudian untuk kirinya saya ke sini, ini ke sini, ini ke aduh, ke sini. Set. Nah, ini jadi constraint bagian atas dia nempel ke button ini ya. Gitu. Efeknya apa sih? Nah, efeknya karena button ini sisi constraint atasnya tergantung sama button yang pertama, yang button ungu, maka kalau button ungu saya pindah, ya posisinya saya pindah, maka button yang ini juga ikut pindah gitu loh. Misalnya saya geser ke bawah, set. Nah, yang merah juga ikut geser ke bawah, karena constraint-nya ini pokoknya jaraknya harus sekian gitu loh. Misalnya katakanlah ini jaraknya harus 100 pixel. Ya. Jadi ketika button yang atas ini saya geser jaraknya ke atas bawah, ya berubah constraint atasnya gitu loh. Tapi kalau gesernya cuma ke kiri kanan ya nggak berubah ya. Nah, ini nggak berubah. Kalau ke kiri kanan nggak masalah, tapi kalau gesernya ke atas bawah, ya berubah. Gitu. Kalau kiri kanannya juga mau ikutan gimana? Ya ini constraint kirinya kita tempelin ke sini juga. Nah, gitu. Jadi constraint kirinya ikut sini, constraint atasnya juga ikut sini. Ya, jadi kalau ini kita geser-geser, ya dia berubah. Geser ke kiri berubah, geser ke kiri berubah, geser ke kanan juga berubah. Ya, ke atas juga berubah, ke segala arah berubah lah. Gitu. Itu constraint layout ya. Jadi si button ini sisi kirinya dan sisi atasnya itu tergantung button yang pertama. Gitu. Ini kalau saya tempel di layar sama seperti button yang pertama, ya kalau kayak gini, nah ini dia sama sekali nggak bergantung sama button yang ini ya. Perlu dilihat, ini panahnya kan ke atas nih, ke layar. Yang ini juga, pokoknya semua ke layar. Jadi kalau ini saya geser-geser ya nggak ngefek. Gitu. Nah, seperti itu. Itu yang namanya constraint layout itu seperti itu cara kerjanya, ya. Oke. Kita bisa nge-layout bebas ya. Posisinya suka-suka, mau berantakan juga boleh, ini di kiri, di tengah, di atas dan seterusnya bisa-bisa aja. Gitu. Kalau tindih bisa nggak? Ya bisa juga sih. Ya, numpuk gitu juga bisa. Ya. Seperti itu. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu mungkin tentang constraint layout? Kalau zaman dulu layout itu pasti selalu rapi ya, karena zaman dulu belum ada constraint layout ya. Pasti selalu pakainya linear atau grid ya, atau tabel gitu. Tapi sekarang lebih dinamis ya. Kalau desainnya itu terlalu rapi itu kayak membosankan ya, monoton gitu. Nah, sebenarnya dulu ada yang namanya ini ya, relative layout. Nah, relative layout ini sebenarnya idenya sama kayak itu, sama kayak constraint layout. Bisa naruh komponen secara bebas, cuman dia mekanismenya itu cara kerjanya agak jelek ya. Jadi ketika apa namanya di sini bisa tampil seperti ini, button ungu di atas agak kiri, button merah di bawah agak kanan. Nanti kalau pakai relative layout ya, itu kalau dijalanin di device itu bisa berubah ya. Karena cara kerjanya yang berbeda, agak aneh emang. Nah, makanya diperbaiki, namanya jadi constraint layout. Tapi sebenarnya fungsinya sama ya, tujuannya itu sama gitu loh. Cuman istilahnya apa ya, algoritmanya gitu ya, metodenya gitu yang agak salah. Jadi dia nggak pakai model constraint gini enggak sih. Gitu. Oke. Tidak ada yang ditanyakan. Oke, saya lanjutin. Constraint layout kayaknya cukup ya. Intinya gitu. Kita bisa naruh
layout itu bebas. Di modul sudah ada semua sih. Ya, sudah saya kasih ini tutorialnya begitu. Saya cuma demoin dari sini aja. Oke, yang kedua adalah ini linear layout. Ya, ini saya hapus aja. Saya hapus. Ada yang mau bertanya? Oh iya. Hah? Gimana? Itu kenapa file main activity-nya kok logonya logo Java ya, Pak? Mana? Ini. Tapi kan di save dalam bentuk Kotlin gitu, Pak. Tapi kenapa dia logo Java gitu? Mana sih? Ini logo Java, Bu, ini? Soalnya kok di new file tuh dia Java tuh logo. New file mana sih? Java class gitu. Ini. Kenapa dia nggak Kotlin class atau file? Kotlin-nya tuh ini lah, huruf K kecil ini Kotlin. Nggak ada pengaruhnya gitu ya? Enggak. Karena gini, sebenarnya kan Kotlin itu cuma masalah kita nulis source code-nya kan. Tapi ketika dijalanin di run, dia tuh ngompilnya pakai compiler Java tetepan. Gitu. Oke, Pak. Sebenarnya cuma beda cara nulisnya aja, tapi sebenarnya ketika dikompilnya tetap pakai Java. Gitu. Makanya ketika ini misalnya saya buat Java class gitu ya. Misalnya kelas mahasiswa gitu. Ini mahasiswa kan. Di sini saya bisa bikin kok misalnya var m tipenya mahasiswa. Nah, ini bisa. Sama dengan mahasiswa itu bisa. Padahal ini kan Java nih. Ya kan? Ini Java. Saya di Kotlin pakai bisa gitu. Karena memang sebenarnya cuma beda masalah ini sih, bahasa doang, tapi sebenarnya kompilernya sama, jadi bisa saling bertukar data gitu bisa. Jadi ketika kalian di internet ya, nemu library, dibikin pakai Java, itu mau dipakai di Kotlin bisa, nggak masalah. Gitu. Oke, makasih, Pak. Sip, mantap. Memang di Java kan dirasa ada banyak kekurangan ya, agak bahasanya kan terlalu strict ya, terlalu ribet gitu. Makanya diperbaiki di Kotlin sama Google gitu, supaya lebih ringkas. Gitu sih. Oke, ini nggak ada pertanyaan ya tentang layout ya. Saya lanjutin ya. Kalau dari pengalaman saya sih, cuman 2 ini cukup ya, constraint sama linear. Jadi yang saya bahas ya cuma 2 ini aja. Gitu. Nanti kalau mau belajar yang lain ya silahkan. Cuman sebenarnya jarang dipakai sih, kayak frame sama tabel itu jarang. Ya. Kalau frame itu intinya dia sebuah layout yang ditujukan untuk menampilkan satu komponen aja gitu. Satu komponen di layar. Ya, misalnya apa ya? Contohnya itu kayak misalnya game ya. Game itu kan sebenarnya satu layar ya cuman game doang kan. Nah, tombol-tombolnya itu sebenarnya dalam satu tempat yang sama gitu. Nggak disusun seperti ini. Terus kemudian foto ya. Foto ketika kalian buka di full screen gitu. Nah, itu juga pakai frame karena kan cuma ada foto doang satu layar gini ya di full screen ya. Nggak ada tombol apapun. Ya foto bisa digeser-geser. Nah, kayak gitu itu pakai frame layout. Kalau tabel itu ya tampilannya disusun ya semacam tabel gitu ya. Kotak-kotak modelnya kayak row sama kolom ya. Cuman yang model kayak gitu terus terang jarang sih. Karena kalau cuman kotak-kotak tapi sedikit itu pakai linear layout juga bisa. Gitu. Oke. Kita lanjutin sekarang kita masuk ke yang linear layout ya. Ini oke. Nah, untuk pakai linear layout ya. Ini saya modifikasi aja dari constraint layout ini. Saya hapus ya, tag-nya ini saya hapus. Ya, saya ganti linear gini ya. Biar cepat ya. Kemudian ditutup juga pakai linear layout. Nah, seperti ini. Ini udah otomatis berubah ya jadi linear layout di sini. Gitu. Nah, kemudian linear layout itu ada tipenya ya, horizontal sama vertikal. Ya, sebenarnya ini tag-nya sama ya, elemennya sama-sama linear layout. Cuman kalau mau menentukan orientasinya itu bisa kalian tambahin di sini. Saya prefer ngetik aja sih, orientation gitu. Nah, ada pilihan horizontal atau vertikal. Ya. Saya pilih yang vertikal dulu aja. Kalau nggak ditulis, tadi default-nya horizontal ya. Kalau kita nggak definisikan, dia default-nya ngasih horizontal. Tapi kalau kita tulis, ya baru bisa kita pilih. Nah, linear layout itu, dia tuh nyusun layout, nyusun view itu secara linear, secara searah gitu loh. Jadi kita nggak perlu mikir panjang kalau yang ini ya. Di sini saya prefer ngetik karena ya, tampilannya sudah pasti disusun secara vertikal gitu. Jadi saya tinggal tulis aja button gitu. Terus kemudian, ada es krim lewat. Sebentar.
Tunggu dulu. Nah, saya bikin button di sini ya. Saya bikin button di sini. Oh, belum nongol karena belum diisi. Oh ya, sekalian nambahin ya. Yang namanya komponen view ya, entah view atau view group ya. Itu dia wajib punya atribut namanya ini ya, layout width sama layout height. Itu harus ada. Ya, kalau enggak pasti error. Ya, ini errornya kayaknya karena itu, enggak ada width sama height-nya. Nah, ya kan? Enggak ada layout height sama layout width. Maksudnya tuh panjangnya berapa, lebarnya berapa. Ini saya ketikin aja layout height. Nah, ini berapa? Nah, ini kalau kalian mau isi, ya pakai satuan pixel itu bisa. Ya, misalnya saya set tingginya 200 pixel. Ya. Terus itu tingginya ya, lebarnya 100 pixel ya. Kita lihat hasilnya. Nah, hasilnya kayak gini. Tingginya 100 pixel. Oh, ini ya nggak bisa digeser ya. Tingginya 100 pixel, tingginya 200, lebarnya 100 ya. Gitu. Kemudian kalau mau saya kasih tulisan bisa ya, pakai teks gitu submit gitu misalnya. Kita lihat hasilnya. Wah, ini disusunnya ke bawah karena tombolnya memang memanjangnya ke bawah ya. Tapi agak nggak jelas juga tulisannya karena kita ngukurnya salah. Mana sih? Nah, ini submit nggak kelihatan kan? Udah kita gedein ya. Lebarnya saya tambahin jadi 200, tingginya saya tambahin jadi 400. Nah, gini. Jadi sub M di enter IT karena nggak cukup tempatnya. Gitu. Nah, sekarang gini, untuk mendefinisikan ukuran ya di Android itu ada 3 cara ya. Yang pertama pakai angka ya. Tapi kalau pakai angka itu saran saya satuannya jangan pixel, tapi dp ya. dp gitu. Kenapa? Takutnya gini, kalau misalnya pakainya pixel ya, sebenarnya dp sama pixel itu sama-sama pixel gitu loh. Cuman kalau pixel itu ya fix gini gitu loh. Jadi kalau misalnya di sini lebarnya 200, tingginya 400 ya, di layar ini dia tampil segini ya. Sekecil ini gitu loh. Kalau layarnya saya ganti nih. Ini resolusinya berapa? 1080 kali 1920. Saya ganti yang agak jelek dikit. Nah, jadi agak besar kan? Tombolnya kan membesar gitu loh. Ada yang lebih jelek lagi nggak sih? Nah, kalau ini saya taruh di smartwatch malah nggak cukup ya. Itu kalau pakai PX kayak gitu yang terjadi. Ya. Tapi kalau pakai DP dia bisa fleksibel ya. Jadi kalau pakai DP itu seandainya ukuran layarnya itu diperbesar lebih gede lagi, ya misalnya sekarang ukuran layarnya itu 1000 kali 2000 gitu ya. Kemudian ada layar 2000 kali 4000 ya, 2 kali lebih gede. Nah, maka angka di sini juga akan dikalikan 2 ya, membesar 2 kali lipat. Pokoknya dia bisa menyesuaikan. Gitu. Jadi 200 dp sudah ya. Ini kalau diganti harusnya ya ukurannya tampilnya tetap segini ya. Nggak jauh beda lah gitu. Nah, pokoknya bisa bisa menyesuaikan ukurannya kira-kira segini. Nggak nyampe separuh layar gitu loh. Ya kan? Ya kira-kira segituan lah. Ya kadang nggak bisa pas banget, tapi yang jelas nggak bakal sampai penuh ya. Kalau di ini penuh ya. Nggak bisa. Ini kekecilan kayaknya. Terlalu kecil, keterlaluan kecilnya. Tapi at least di layar HP ya tampilnya segitulah. Gitu, nggak akan overlap banget gitu. Gitu itu kalau pakai satuan DP. Jadi kalau ukuran memang disarankan pakai DP ya. Nah, tapi bukan itu kuncinya ya. Kalau untuk beberapa komponen kayak button itu kan ada kontennya nih, ada tulisannya submit gitu misalnya. Nah, kalau misalnya kita ngukurnya nggak pas ya, kan dia jadi kebesaran atau kekecilan kayak ini kan kebesaran nih. Nah, ada caranya supaya dia ini bisa menyesuaikan ukuran kontennya ya. Jadi kita bisa pakai namanya wrap content di sini. Nah, wrap content. Ini juga wrap content. Kalau kita pakai wrap content, itu ukurannya akan menyesuaikan ukuran isi di dalamnya. Ya. Kalau button ya berarti menyesuaikan teksnya. Nah, jadi dia akan dibuat secukupnya gitu. Nggak lebih, nggak kurang. Kalau
kontennya kita ganti, submit sekarang gitu. Aduh, submit sekarang, cuy. Nah, ini dia akan membesar juga, memanjang, kayak gitu. Bisa fleksibel. Itu yang wrap content. Jadi wrap content ya maksudnya dia seminimal mungkin, yang penting kontennya bisa cukup, gitu, wrap content. Seperti itu, semepet mungkin. Nah, sama ada satu lagi, namanya match parent. Nah, kalau match parent itu dia ukurannya akan dimaksimalkan ya, di Polk gitu ya. Jadi kalau misalnya button kan dia makan tempat segini ya, sementara parent-nya kan masih sisa banyak nih. Nah, kalau misalnya bagian lebarnya ya width-nya saya match parent, dia ukurannya akan sampai mentok pokoknya, sampai nabrak, sampai mepet parent-nya lah gitu. Ini coba saya ganti ya, match parent. Nah, dia akan lebarnya akan mentok seret, nah kayak gitu. Pokoknya semaksimal mungkin ya, sakuate, pokoknya sampai parent-nya tuh penuh gitu. Itu width-nya. Nah, sekarang kalau height-nya juga saya kasih match parent, maka dia akan penuh satu layar ya. Wah, satu layar isinya cuma satu tombol ini doang gitu. Nah, ini match parent ya. Kalau match parent itu sakpole gitu ya. Nah, biasanya tombol itu kebanyakan yang di set match parent adalah width-nya. Untuk height-nya itu wrap content gitu. Nah, jadi tombol pada umumnya bentuknya kan kayak gini. Lebar gitu ya. Seperti itu. Nah, ini kan kita pakai linear layout ya. Tipenya vertikal. Ini kalau button ya, saya copy ya. Ada 5 gitu ya. 1 2 3 4 5. Tampilannya sudah pasti ke bawah. Nah, urut gini loh. Namanya linear kan. Pasti dia apa namanya? Sudah pasti searah gitu ya. Ya linear gitu. Vertikal kan tipenya, jadi ke bawah. Kalau saya ganti, ini tipenya horizontal ya, horizontal. Dia akan disusunnya linearnya ke samping. Oh, tapi ini nggak bisa karena ukuran layarnya ini ukuran tombolnya match parent ya. Jadi ukurannya pasti mentok parent-nya. Ini saya ganti dulu jadi wrap content ya biar kelihatan. Saya hapus aja dulu deh. Daripada ganti satu-satu, wrap content, ini submit. Baru saya copy ya. 5 kali gitu ya. Hasilnya nah kayak gini. Geser yang terakhir nggak cukup, jadi agak maksa gini ya. Gitu. Jadi kalau ini linear layout vertikal itu seperti ini. Kemudian kalau yang horizontal, ini horizontal, sorry. Horizontal tuh kiri ke kanan. Kalau vertikal atas ke bawah. Ya. Itu linear layout. Jadi kalau linear layout, jujur aja saya prefer pakai ini, coding pakai teks ya, karena layoutnya kita sudah pasti urut gitu loh. Ini tombol yang ini duluan ya. Misalnya ini tombol A, ini tombol B, tombol C, tombol D, tombol E. Nah, ini urutannya sudah pasti. A duluan, baru B, baru C, baru D, dan seterusnya. Nggak mungkin ada yang kebalik. Ya. Pasti urut. Gitu. Kecuali kalau ya ini E-nya saya taruh duluan ya di depan, ya berubah dia. Sama lah kayak di web ya. Nah, ini kayak gini. Gitu. Nah, perlu dicatat bahwa gini, kalau kalian bikin layout, ya linear layout, tipenya horizontal, itu kontennya jangan banyak-banyak. Nah, nanti yang terakhir nih, dia cuma dapat sisanya ya, sisa ukurannya gitu loh. Kalau dari pengalaman saya sih, kalau horizontal tuh paling banyak, paling 3 ya. 3 tuh udah banyak. Jadi rata-rata 2 lah. Atau cuma 1 malahan. Ya. Jadi kalau 2 itu malah masih bisa rapi ya. Kalau saya cuma punya tombol, 2 tombol, ya katakanlah yang ini namanya login, yang ini namanya register. Ya. Nah, ini masih bisa rapi. Ya, gitu. Tapi kalau apa namanya? Kalau kebanyakan ya tadi ya apa namanya? Sampai mentok sampai pinggir-pinggirnya cuma dapat sisa doang. Gitu. Oke, kemudian apalagi sih materi? Linear layout sudah ya 2 macam itu. Oh, sisanya ini ya, komponen view. Oke, saya bahas yang ini dulu. Ini sekarang saya pengen bikin supaya 2 tombol ini itu match parent, ya, tapi tetap dibagi rata gitu loh. Pembagiannya tetap rata, jadi separuh-separuh. Jadi kan kalau ini kan 2 tombol, tapi kan di sini masih ada space ya. Pengennya saya tuh penuh,
tapi dia itu rata kiri kanan gitu. Nah, itu kalian bisa bikin width-nya itu match parent, ini juga match parent. Nah, kemudian dikasih bobot ya, layout width-nya ini 1 misalnya. Ini juga 1. Hasilnya rata kiri kanan. Itu triknya ya. Nah, yang kayak gini-gini itu yang mungkin kalian harus harus cari di internet ya. Karena kalau trik-trik seperti ini tuh ada banyak ya. Jadi saya pengen bikin rata kiri kanan gimana caranya? Ya kayak gini caranya. Gitu. Di set weight-nya 1-1 ya. Ini weight itu maksudnya bobot ya. Bobotnya 1 sama 1 berarti dia bobotnya sama. Kalau yang button yang pertama saya kasih 2 nanti ukurannya berubah sedikit. Nah, ini. Gitu. Yang 1 ini lebih gede, yang 2 ini lebih kecil. Ya. Ini kalau saya set 3 mengecil lagi harus. Nah, tambah kecil gitu. Semacam rasio lah ini. Gitu. Tapi kalau 1-1 itu pasti rata ya. Jadi kalau kalian punya 3 tombol ya semuanya di set 1-1-1 gitu ya. Biar rata. Nah, ini pasti masih rata, ukurannya pasti sama ini ya. Dijamin sama. Gitu. Kemudian apa lagi ya? Jarak ya mungkin ini kan tombolnya kan nempel ya. Nempel kan agak jelek gimana gitu ya. Nah, untuk jarak itu sama kayak web ya. Di sini juga ada sistem kayak margin ya, margin, padding ya, ada semua ya. Bisa pakai itu ya. Misalnya ini margin right-nya saya kasih misalnya 15 dp. Nah, ini ada jaraknya jadinya. Gitu. Terus kemudian untuk layout-nya ini kan terlalu mepet ya. Ini mepet kiri, mepet atas, ini mepet kanan gitu ya. Ini saya kasih padding aja. Ya. Padding-nya misalnya 24 dp gitu. Nah, jadi agak ke tengah kayak gini. Untuk yang seperti ini itu sama kayak di CSS ya, di website gitu. Jadi saya rasa nggak perlu saya ajarin ya. Nama komponennya aja yang paling agak beda ya. Ini padding, nanti ada padding left, padding right, padding left, padding right dan seterusnya ya. Ini sama. Gitu. Kemudian apa lagi ya? Login register sudah. Oh ya, gini, kalian bisa combo ya, combo lebih dari satu layout di dalam interface. Jadi misalnya saya pengen ada inputan untuk username sama inputan untuk password, terus di bawahnya ada tombol login sama register. Ya. Username sama password kan satu baris cuma satu ya, dia disusunnya dari atas ke bawah. Nah itu saya bisa pakai ini. Nah untuk inputan pakainya yang teks ini ya. Untuk username mungkin kita pakai ini aja, plain text aja. Ya. Ini saya bisa taruh ke sini. Ya. Kita taruh ke sini. Sorry. Ini tipenya horizontal ya. Saya ubah dulu berarti. Jadi gini, kita mau pakai combo 2 layout di dalam satu layar ya. Yang luar ini saya bikin dulu sebagai vertikal ya. Kemudian di sini saya bikin linear layout baru ya. Tag-nya lupa. Linear layout baru. Ini width-nya match parent, height-nya wrap content. Ditutup. Nah, kemudian 2 tombol tadi saya masukin ke sini. Karena tombolnya kan mau kita susun secara horizontal ya. Kalau ini kan ini vertikal nih. Nah, tombolnya mau kita susun horizontal kan, ya kita masukin ke sini. Ya, gini. Nah, jadinya seperti ini, ya, seperti semula. Tapi kita sekarang punya 2 layout. Ya. Layout yang luar itu vertikal, layout yang dalam itu horizontal. Ya. Hierarkinya seperti ini. Nah, sekarang kalau saya mau masukin inputan teks, ya saya taruhnya ke yang vertikal, yang luar. Ya. Nah, seperti ini. Ini plain text. Di bawahnya dikasih password. Sebenarnya ini semua teksnya ini sama ya. Bentuknya sama semua. Bedanya adalah keyboard yang muncul ya. Kalau plain text ini, kalau saya pencet nanti keyboard yang muncul ya keyboard standar, QWERTY biasa gitu. Kalau password juga sama sih. Nah, kecuali yang password numerik. Ini kalau dipencet nanti keluarnya angka. Gitu. Kalau email keluarnya QWERTY tapi di bawah nanti ada @ sama .com-nya. Kalau phone ini nanti dia angka ya dan seterusnya lah gitu. Ini pokoknya pembedanya di keyboard. Ya. Tapi kalau bentuknya sebenarnya semua sama. Ya.
Kemudian, nah ini sebenarnya kalau kita taruh di sini itu kan nama komponennya edit text ya, edit text. Nah nanti pembedanya itu di bagian input type-nya nih loh. Nah input type-nya itu text person. Ya ini input type-nya text password. Kalau mau kita ganti manual ya bisa aja. Misalnya kita ganti email ya, text email ini bisa. Ya. Jadinya dia untuk input email nanti, gitu. Kalau password nanti jadinya dia kalau keluar, kalau dipencet keluarnya bintang-bintang, ya. Seperti itu. Oke, kemudian, oh ya, ini perlu dicatat ya, khusus untuk komponen yang bisa berinteraksi dengan user, ya. Contohnya input text, tombol, ini kan kita bisa interaksi ya, usernya ya. Tapi kalau kayak cuman label doang, ya, cuman teks biasa, teks hello world ini, misalnya ya cuman buat tulisan aja gitu, ya ini beda. Ya. Tapi kalau komponen yang bisa interaksi sama user itu wajib ada ini, ID-nya. Ya. Harus ada atribut ID-nya. Tujuannya nanti supaya bisa dipanggil di sini. Ya. Dipanggil di Kotlin-nya. Itu manggilnya berdasarkan ID soalnya. Gitu. Jadi nanti saya panggil misalnya r.id. Nah, ini di layout kita ada 2 ID ya. Edit text password sama edit text person name. Nah, ini edit text person name sama edit text password. Kalau mau saya ganti ID-nya ABC, DEF itu ya ini juga berubah ya. Nah, ABC sama DEF nah, kayak gitu. Jadi ID-nya tuh tujuannya supaya bisa dibaca di sini. Ya, di Kotlin-nya. Gitu. Jadi dia wajib ada ID-nya. Kan nanti kan soalnya kan kita ngambil input dari sini ya. Terus inputnya kan diprosesnya kan di sini di Kotlin-nya. Nah, mau ngambilnya tuh berdasarkan ID-nya tadi. Gitu. Jadi kalau komponen-komponen yang ada interaksi dengan user ya pakailah ID ini ya harus ada. Button juga sama ya, tadi saya lupa nambahin aja. Gitu. Oke, sampai sini mana sih tadi? Ya, ini hasilnya seperti ini ya. Name terus ini, ya mungkin saya kasih judul aplikasinya ya. Oh, kok munculnya di sini. Kalau linear layout itu kalau drag and drop malah susah ya. Kan lebih enak kalau ini ya, langsung di codingnya gini malah gampang ya. Teksnya nih aplikasi coba terus fontnya saya gedein ya. Size text size misalnya 48. Nah, kalau untuk font itu pakailah satuannya SP ya. SP ini. Ya pakai DP juga bisa, cuman gini. Yang namanya font nih 48 segini kan. Ini DP. Kalau SP ya sama gitu. Cuman gini bedanya. Kalau kita pakai DP ya selamanya dia ukurannya segini. Tapi kalau kita pakai SP ya kan di HP itu biasanya ada settingan ya. Ada settingan kalau fontnya tuh mau dibesarin atau dikecilin atau normal gitu loh. Nah, kalau pakai SP, seandainya settingan fontnya itu di HP dibesarin, nah si SP itu bisa ikut nyesuaiin ya, jadi tambah besar lagi. Gitu. Sama kalau kalian coba aja ganti ya settingan di HP kalian fontnya dibesarin terus kalian buka WhatsApp kan hurufnya jadi gede-gede kan. Ya karena dia pakai satuannya SP gitu. Tapi kalau pengen ukurannya nggak berubah, ya pakailah DP gitu ya. Misalnya cuma buat label atau cuma buat tulisan kan nggak perlu berubah ya pakai DP. Tapi kalau buat kayak chatting kan konten gitu yang harus dibaca orang, nah itu biasanya kalau lansia-lansia itu dia butuh fontnya digedein, ya itu pakainya SP ini ya supaya bisa menyesuaikan gitu kebesaran ya. Nah kayak gini misalnya gitu. Kemudian ini kalau biar agak bagus pakai hint ya. Bukan pakai teks ya, tapi pakai hint. Username. Ini juga saya kasih hint. Ini cuma buat pemanis aja sih. Biar keluar nah ada ininya loh username-nya, password-nya. Jadi kalau ini saya pencet ya, saya klik gitu, username-nya hilang ya. Kalau di web namanya placeholder ya kayak gitu ya. Placeholder kalau di sini namanya hint ya. Gitu. Ini kalau saya klik username-nya hilang ya. Ini saya klik password-nya juga hilang, tulisan password-nya. Cuman buat ini label aja. Gitu. Oke, kemudian ini kalau mau yang agak advance, ini kalian bisa ganti ya. Ini kan tampilan default input text kan seperti ini ya. Cuman garis doang.
kalian bisa ganti, itu yang diganti adalah background-nya ya. Jadi misalnya saya ganti background-nya itu color putih, itu misalnya garisnya harusnya hilang. Nah, hilang kan? Gitu. Ya mungkin ini nggak kelihatan ya. Coba saya ganti ini background belakangnya. Background ininya saya ganti warna apa ya? Yang abu-abu aja coba. Oh, ini background ini. Nah, ini baru kelihatan ya. Background ininya putih. Ya. Kemudian biar agak rapi, ini saya kasih padding ya. Paddingnya 6 dp. Nah, dia agak mendingan lah ya. Kalau kurang ya tambahin aja 9. Nah, seperti ini ya. Terus jarak atas bawahnya ya tinggal diatur. Ya intinya begitu. Ya. Oke. Kemudian apa lagi sih ini? Text view sama edit. Oh, barusan ini saya demokan ya. Wah, sudah. Habis deh. Ada yang mau ditanyain mungkin? Sampai di sini. Sekalian saya otak-atik dikit ya. Margin top. Adakah yang mau ditanyakan? Nah, ini agak mendingan ya. Setelah saya kasih jarak, better lah gitu. Background-nya jangan yang inilah, suram nih. Yang nggak terlalu gelap. EF. Gini. Kurang gelap. CD. Itu terlalu gelap. Kalau mau bikin warna abu-abu tuh pokoknya siapin aja 2 karakter terus diulang gitu. Prinsipnya gitu ya. DE. Nah, ini. Ada chat apa ini? Pak, ada round atau radius? Tidak. Oh, maksudnya ini ya, pinggiran gini ya? Bener nggak yang dimaksud? Iya, Pak. Oke. Jawabannya tidak ada. Itu mainan background kalau di Android ya. Mainan background. Jadi di bagian background ini, mana ya background tadi? Nah, background ini kan dia saya kasih warna nih. Nah, background ini juga bisa dikasih gambar ya atau vektor. Jadi kalau mau bikin pinggirannya tuh agak melengkung gitu, nah ini sebenarnya background-nya diganti pakai yang apa namanya? Gambar yang melengkung. Gitu. Kalau radius nggak ada di sini ya. Shadow radius ini buat itu ya, bayangan ya. Round nggak ada ya. Sejauh ini belum ada. Setahu saya pakainya ini ya, pakainya pokoknya serba background. Kita coba aja, googling aja, mumpung masih ada waktu ya. Android edit text round Stack Overflow ini dewa sekali. Segala jawaban ada di sini ya. Oh ya, ini anu ya. Kalau di sini caranya bikin ini ya. Ini bikin file drawable ya, isinya semacam definisi kayak gini. Kemudian harusnya dipakainya, nah dipakainya di background tapi gini, pakai background. Gitu. Ya udah saya demokan aja sekalian ya. Ini saya copy ya. Kemudian di Android itu buka drawable ya. Drawable ini kan isinya file gambar ya, tapi sebenarnya selain gambar dia bisa juga diisi file XML gitu loh. Karena isi kayak gini ini kan sebenarnya sebutannya kalau saya sebutnya vektor ya ini ya. Gitu. Atau apa ya? Ya semacam itulah.
gambar tapi bukan pakai pixel gitu, tapi gambar pakainya definisi ya. Gitu. Drawable resource file, saya kasih nama round corner. Ini oke. Kemudian saya copy ya, saya paste di sini. Dah. Kemudian, nah di sini di bagian background-nya tinggal saya pakai drawable round corner. Bisa nggak ya? Nah ini ya, wes magic, melengkung dia, kayak gini. Nanti kalau mau diganti tingkat lengkungannya, gantinya di sini ya, angka-angkanya ini ya, gitu. Ini mau dikasih berapa misalnya? 50. Itu. Nah ini melengkungnya lebih melengkung lagi gitu, yang bagian ini. Seperti itu. Oke Pak, makasih. Oke, sama-sama. Ya. Nah ini, jadi kemarin kan saya bilang ya ada 2 macam folder gambar, yaitu drawable sama mipmap. Mipmap ini bisa dipakai buat icon, jadi isinya pasti file-file JPG, PNG, semua di sini. Nah kalau drawable itu isinya adalah file-file gambar. Yang pertama gambar yang untuk background, ya formatnya sama, bisa JPEG, bisa PNG, ya atau apapun. Tapi intinya cuma butuh satu ukuran. Nah kemudian file yang lain itu bisa berupa XML ya, ya kayak gini, bikin gambar tapi pakai ini ya, pakai apa namanya definisi kayak gini nih ya. Ini kayak semacam apa ya kalau di HTML tuh kayaknya kayak kanvas gitu ya. Jadi kita bikin objek gitu, tapi kita definisikan objek lingkaran, ukurannya sekian-sekian, kayak gitu. Sama ini, kalau mau bikin animasi, nah itu juga di sini. Ya, nanti pakainya XML. Nanti animasi itu modelnya adalah frame 1, gambarnya apa, frame 2, gambarnya apa, frame 3, gambarnya apa, dan seterusnya. Itu juga pakai di sini. Jadi kalau misalnya ada animasi loading atau apa gitu, bisa smooth gitu ya, itu bikinnya pakai drawable. Tapi kalau animasinya itu jelek, nah itu pasti pakai GIF ya. Kalau pakai GIF itu jelek ya. Ya bisa aja tapi jelek gitu. Kalau mau yang smooth bikin pakai XML ya, ya kayak gini. Tapi repot. Ya tapi kalau animasi ya tinggal cari aja source code-nya. Kayak saya barusan ini juga nyari ya, saya copy langsung jalan gitu ya. Karena kalau saya suruh bikin kayak gini juga nggak hafal ya. Saya nggak pernah ngapalin kayak gini nih. Ya, nyari di internet banyak soalnya. Gitu, tinggal copy selesai. Gitu. Yang penting tahu cara makainya ya. Jadi ya tadi saya taruh di sini, saya bikin file baru, terus kemudian saya panggil, jadi gitu kan, selesai gitu. Kalau suruh bikin sendiri, mungkin sejam nggak jadi gitu ya. Ini tadi searching di internet, ya nggak nyampe 5 menit jadi. Gitu. Intinya belajarlah dengan cerdas ya, saran saya ya. Hafalin yang perlu, terus yang nggak perlu ya nggak usah dihafalin ya. Yang kira-kira apa namanya, ini apa namanya, ngapalin kayak gini kan butuh effort ya. Ini ada shape, ada corner, nanti ada komponen yang lain lagi, kebanyakan yang dihafalin. Gitu. Yang penting kalian tahu cara makainya aja, itu udah cukup. Gitu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan mungkin sampai di sini? Di modulnya sudah habis ya. Oke, buatlah antarmuka aplikasi. Ini yang barusan saya demokan ya. Kalian bisa coba sendiri nanti. Ya. Kayak gini nanti hasilnya. Kalau mau bikinnya lebih bagus, silahkan niru tempatnya Instagram gitu juga boleh ya. Challenge diri sendiri gitu ya. Kayak gitu. Ini kalau saya ganti di, ini saya rotasi ya, landscape, nah masih rapi ya. Kalau linear layout tuh pasti rapi kok, karena udah pasti searah gitu loh. Ini landscape, ini portrait, terus ini kalau mode malam, night mode, night, berubah ya, ungunya berubah dikit, ininya berubah, backgroundnya ya enggak, karena backgroundnya saya definisikan sendiri kan tadi warnanya. Mana tadi? Nah ini background-nya saya langsung tembak warnanya gitu loh. Padahal harusnya untuk kan HP Android sekarang kan bisa night mode itu ya. Kebanyakan kayaknya sudah ada ya night mode sama apa namanya? Daylight gitu ya.
pokoknya siang malam ya, mode siang, mode malam gitu. Nah, itu sebenarnya ngaturnya tuh di sini loh. Di folder values ada folder themes. Nah, ini themes yang biasa yang dipakai di siang hari, ini themes yang di malam hari. Ya, jadi ada dua ya. Ini themes malam, ini themes siang ya. Nih, bedanya cuma dikit sih sebenarnya. Bedanya di sini. Ini harus ada yang sama ya. Jadi kalau misalnya di sini saya mau mana tadi? Saya mau bikin background-nya bisa menyesuaikan siang malam, itu saya tinggal tambahin di sini aja. Saya bikin aja item baru di sini ya. Item name BG gitu ya. Background gitu. Apa nih? Cannot. Oh, belum diginiin. Loh, nggak kebaca ya? Oke. Kalau di luar bisa nggak ya? It's ini aja. Oh, nggak bisa deh. Kalian harus ini ya. Harus pakai nama-nama yang sudah ada ya. Nggak bisa bikin nama baru. Item namanya apa aja sih? Nah, ini oh, karena modelnya harus nimpa ya. Background ada nggak ya? Background. Bisa, oke. Background-nya pagar. Ini yang malam ya. Malam itu tulisannya putih, berarti saya pakai warna hitam aja. Hitam itu 06 kali. Kalau siang, itu saya pakai yang tadi ya. Tadi itu apa? DE, DE, DE gitu ya. Oke. Kemudian saya ganti di sini. Ini bukan DE, 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 tapi pakai color. Langsung aja background gitu. Nggak kebaca ya? Oh iya, kayaknya nggak bisa, Ding. Ini yang ditaruh ininya, color ini. Oh iya, karena ini anu ya, di dalamnya sini tuh sudah ini, apa namanya, stylenya ini kan udah ada turunannya dari sini ya. Jadi emang harus pakai yang ada di sini. Gitu. Jadi kalau mau ganti warna, ganti aja di sini ya. Jadi toh aplikasi kalian kan pakai warna kan paling nggak nyampe 5 warna ya. Jadi diganti aja di bagian ini. Salah satu gitu warna yang kalian pengen. Soalnya untuk background warnanya apa, untuk ini warnanya apa gitu ya. Iya, nggak mau ternyata. Oke, ya sudah. Wah, sudah jam segini. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan mungkin? Oke, tidak ada sepertinya. Ya sudah, kalau gitu kelas kita sampai di sini ya. Jangan lupa kerjakan kuisnya ya. Tapi seperti biasa, belum saya buat. Ya, nanti malam ya. Oke, kalau gitu sampai ketemu lagi minggu depan ya. Minggu depan kita mulai masuk ke bagian codingnya ya, coding Kotlin-nya gitu. Mulai agak susah ya. Kita mengimplementasikan teori yang kemarin kita pelajari ya minggu-minggu lalu tentang Kotlin gitu. Oke, kalau gitu kelasnya selesai sampai di sini ya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Thank you semuanya. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak.